Di sebuah pesawat, seorang pria sedang berbicara dengan pramugarinya, ketika tiba-tiba seorang pria besar muncul di kabin tempat dia dan beberapa orang lain duduk. Pria itu terlihat kebingungan dan ketakutan, jadi seorang penumpang yang mengaku adalah seorang dokter berusaha menenangkannya. Tiba-tiba orang itu malah menusuk leher pria besar tadi, mencoba membunuhnya. Orang itu berkata bahwa pria besar itu bangun lebih awal, jadi harus langsung dibunuh saja. Pria besar tadi jadi menggila dan situasi di kabin jadi sangat tegang. Tiba-tiba seorang wanita muncul dari kabin di depan dan membunuh pria besar tadi menggunakan sepatunya. Dia kemudian menyuruh penumpang lainnya untuk menyingkirkan mayatnya. Seorang wanita berambut pirang dengan penahan mulut, bangun di sebuah padang rumput. Dia melihat wanita lain dengan penahan mulut juga dan mencoba memanggilnya, tetapi wanita lain itu tidak menghiraukannya. Dia kemudian melihat seorang pria dengan penahan mulut juga dan mengikutinya. Beberapa orang lain dengan penahan mulut yang sama berkumpul di dekat satu kotak raksasa. Salah seorang dari mereka mencoba membuka kotak itu, sedangkan yang lainnya, karena takut itu sebuah jebakan, bersembunyi dan memantau dari kejauhan. Setelah terbuka, ada seekor babi kecil yang keluar, membuat semua orang heran. Saat mereka lihat lagi, ternyata terdapat banyak senjata di dalam kotak besar itu. Wanita berambut pirang tadi juga menemukan sebuah kunci untuk membuka penahan mulut mereka dan membagikannya dengan yang lain. Begitu mereka semua selesai memilih senjata, tiba-tiba ada senapan yang menembaki mereka dari kejauhan. Satu persatu, mereka dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Perempuan berambut pirang dan beberapa orang lainnya mati tertembak senapan, ada yang mati karena jatuh ke lubang jebakan berduri, lalu ada juga yang mati karena menginjak ranjau darat. Adegan kemudian berpindah ke 4 orang yang berhasil kabur dari kotak besar tadi, dan mereka mencoba memanjat pagar berduri untuk kabur. Sambil mencoba kabur, mereka membicarakan soal Manor Gate, sebuah konspirasi tentang sekelompok orang kaya yang mencuri, lalu memburu orang-orang biasa, karena mereka bosan. Salah seorang dari mereka tertembak panah ketika sedang mencoba kabur, dan akhirnya mati. 3 orang yang berhasil kabur tadi menemukan sebuah pom bensin dan langsung menanyakan penjaga tokonya lokasi mereka sekarang, sambil menodongkan senjata mereka. Pemilik tokonya, sepasang suami istri, memberitahukan bahwa mereka ada di Arkansas. Perempuan yang berhasil kabur tiba-tiba keracunan ketika dia makan makanan yang ada di toko itu dan mati. Tiba-tiba kita melihat bahwa sepasang pemilik toko tadi sudah memakai masker gas dan melempar granat asap ke arah 2 orang yang berhasil kabur tadi lalu membunuh mereka juga. Setelah itu, mereka membersihkan tempatnya, menyembunyikan mayatnya, dan mengabarkan orang lain tentang situasi mereka lewat portofon. Mereka ternyata memiliki teman lain juga yang membantu mereka memantau keadaan. Beberapa saat kemudian, wanita yang kita lihat di awal tadi tiba-tiba muncul, sudah tidak ada penahan mulutnya juga, dan menanyakan hal yang sama seperti 3 orang sebelumnya. Pemilik toko menjawab lagi bahwa mereka ada di Arkansas, lalu si wanita itu membeli rokok. Saat dia membayar rokoknya, dia melihat kembaliannya dan kemudian langsung menghajar sepasang pemilik toko itu dan membunuh mereka berdua. Dia tahu mereka berbohong karena rokok di Arkansas hanya $6, dan kembaliannya kurang. Wanita itu kemudian mengambil portofonnya, dan menemukan mayat yang disembunyikan, juga sebuah mobil di depan yang sudah diganti nomor platnya, dan diberi perangkap ledakan. Dari plat mobil itu, dia tahu bahwa ini bukan di Arkansas. Kemudian dia mendengar ada suara drone dari kejauhan dan dia bersembunyi di semak-semak. Dari semak-semak, dia mendengar percakapan antara 2 orang yang tampaknya adalah teman dari pemilik toko tadi di portofon. Sambil dia menyimak percakapannya, tiba-tiba drone itu ditembak jatuh oleh seseorang. Karena drone-nya ditembak, kedua orang di radio langsung mematikan radio mereka. Yang menembaki drone tadi adalah salah seorang yang diculik dan dibawa ke sini juga. Ketika dia melihat orang itu mau membuka pintu mobilnya, dia bersiul dan memperingatinya soal perangkap di mobil itu. Orang itu melihat bahwa benar mobilnya adalah sebuah perangkap dan menurunkan senjatanya. Setelah itu mereka berdua pergi dan menemukan sebuah rel kereta dan menyusuri relnya. Di tengah jalan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Gary dan juga menyebut soal Manor Gate lagi. Saat sedang berbicara, si wanita tiba-tiba merasakan getaran di rel kereta dan menyuruh Gary berlari kalau mau ikut naik keretanya. Mereka berhasil naik ke kereta, tetapi menemukan bahwa ada beberapa orang selundupan di dalam gerbong itu. Gary langsung berkata bahwa mereka hanya aktor bayaran yang disuruh berpura-pura jadi imigran gelap dan mau menembaki mereka, walaupun nampaknya orang-orang itu benar-benar adalah imigran gelap. Tiba-tiba gerbongnya diberhentikan dan mereka semua bersembunyi. Beberapa orang dari militer memeriksa gerbongnya dan menemukan mereka semua. Gary mencoba menjelaskan keadaannya kepada perwira militer di tempat itu, tetapi mereka tidak mempercayainya. Tiba-tiba salah seorang dari imigran gelap tadi berbicara Inggris kepada Gary untuk memprovokasinya. Gary langsung berteriak-teriak menuduh orang itu, dan orang itu kembali berbicara dengan bahasa lain. Situasi jadi tegang dan Gary menerjang orang itu, mengambil sebuah pelontar granat di tas orang itu, dan menyelipkannya ke dalam celananya. Orang itu pun mati dari ledakan granat itu. Wanita tadi kemudian dibawa ke sebuah markas sementara dan dipertemukan dengan komandan militer di situ.
Dia mencoba menjelaskan keadaannya, tetapi komandannya tidak percaya. Wanita itu mencoba menebak lokasi mereka sekarang dan berhasil menebak bahwa mereka berada di Kroasia sekarang. Komandan itu kemudian menanyakan apakah dia sedang diburu seperti Don, dan wanita itu bertanya siapa itu Don. Don adalah salah seorang lain juga yang dicuri dan dibawa ke Kroasia, sama seperti dia. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seseorang yang mengaku dari kedutaan Amerika datang menjemput mereka. Di mobil, orang dari kedutaan tadi sedang menanyakan mereka soal ini dan itu, ketika tiba-tiba si wanita menendangnya dari mobil, mengambil alih kemudi, dan melindas kepala orang itu. Dia kemudian mengambil pistolnya, dan membuka bagasinya. Dia menemukan Gary, sudah mati, berada di bagasinya. Don menanyakan bagaimana dia bisa tahu, dan wanita itu hanya berkata bahwa semua orang dari tadi berbohong. Mereka menemukan sebuah peta yang menandakan tempat tujuan mereka. Don ingin menggunakan mobilnya dan pergi kabur saja, tetapi wanita itu tidak mau. Dia kemudian menceritakan cerita si kelinci dan kura-kura, tetapi ada tambahan di belakangnya. Setelah si kura-kura menang dan membuat kelinci jadi malu, dia pulang untuk makan malam dengan keluarganya. Tiba-tiba si kelinci muncul, dan membunuh seisi keluarga si kura-kura, sebelum akhirnya membunuh si kura-kura itu sendiri dan kemudian duduk menyantap makan malam keluarga si kura-kura, karena si kelinci harus selalu menang. Setelah itu, mereka melihat babi di awal keluar dari hutan dan adegan langsung berpindah. Di sebuah bunker bawah tanah, kelompok orang yang mencuri orang-orang tadi sedang berkumpul untuk berjaga-jaga. Salah satu dari mereka kemudian ingin keluar untuk pipis. Ketika sedang pipis di luar, tiba-tiba dia dibunuh oleh Don dan wanita itu. Di bunker, babi kecil tadi tiba-tiba muncul dari tangga. Karena panik, mereka menembaki mati babi tadi dan kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan mereka, wanita tadi langsung menembaki mereka. Wanita tadi terlihat sangat berpengalaman berkelahi dan menggunakan senjata, sedangkan kelompok pencuri terlihat tidak begitu mahir berkelahi. Setelah berhasil mengalahkan kolonel di situ, satu-satunya yang bisa berkelahi, Don kemudian baru muncul. Tiba-tiba dari radio, ada seseorang yang memanggil nama Don dan menanyakan keadaan. Si wanita jadi curiga terhadap Don, dan menodongkan pistolnya ke arah Don. Don berkata bahwa itu hanya tipuan dan Don tidak kenal siapa orang di radio itu, tetapi orang di radio tetap memanggil nama Don dan mengatakan bahwa mereka sudah ketahuan, tidak perlu bersandiwara lagi. Ketika wanita itu melihat Don mau menembaknya, dia menembak duluan dan membunuh Don. Kemudian dia menghampiri kolonel tadi untuk menanyakan lokasi pemimpin mereka. Kolonel tadi menanyakan bagaimana si wanita itu bisa berkelahi dengan sangat mahir, dan wanita itu memberitahu bahwa dia dulu melayani di militer beberapa tahun. Si kolonel bingung kenapa dia tidak kabur saja, malah mencari pemimpin mereka. Wanita itu berkata bahwa dia sedikit gila, dan di tempat ini dia akhirnya bisa menjadi sedikit gila dan meluapkan yang dia pendam selama ini. Setelah diberitahu lokasi pemimpin mereka, dia membunuh si kolonel. Adegan berpindah ke sebuah bangunan mewah di mana 3 orang sedang berbicara. 2 orang pemimpin perusahaan sedang membicarakan masalah yang dibuat si orang ketiga karena hal-hal bodoh yang dia ucapkan di sebuah grup chat. Dia mengatakan bahwa hal-hal di situ hanya lelucon, tetapi karena ada orang-orang yang berhasil meretas ponsel milik orang-orang di grup chat itu, perbincangan mereka jadi dibuat publik. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah grup chat yang membicarakan soal Dehan, di mana mereka akan menculik dan membunuh orang-orang untuk kesenangan semata. Wanita yang disudutkan tadi bernama Athena, dan dia mengatakan bahwa itu semua hanya lelucon. Karena banyak orang di publik yang melihat isi teks mereka, pemimpin perusahaan lain memutuskan untuk memecat Athena. Athena jadi sangat marah dan menanyakan siapa saja orang yang mengatakan bahwa lelucon mereka itu adalah sebuah kebenaran. Ini adalah kejadian 8 bulan lalu. Adegan kemudian berpindah ke rumah Athena di Kroasia. Di situ kita melihat orang-orang yang tadi sudah dibunuh oleh wanita militer itu, dan ternyata mereka semua adalah orang di grup chat itu yang terkena dampaknya. Mereka sedang mendiskusikan target-target mereka, yang dipilih berdasarkan komentar yang mereka post di internet mengenai Athena dan teman-temannya. Kita jadi tahu dari situ bahwa nama wanita militer itu adalah Kristal. Kristal sampai di rumah Athena dan Athena menyuruhnya menaruh pistolnya di kotak surat. Kristal menurutinya karena Athena telah menanamkan bom di gerbang depan rumahnya. Di dalam, Kristal melihat foto para korban culik dan disambut oleh Athena. Kristal menanyakan mengapa dia diculik, dan Athena memberitahukan latar belakang Kristal secara keseluruhan. Dia mengatakan bahwa dia menculik Kristal dan orang-orang lainnya karena mereka asal menuduh Athena dan teman-temannya tanpa bukti, jadi dia membuat tuduhan itu jadi kenyataan saja sekalian. Dia bahkan membacakan kutipan post Kristal di internet. Kristal kemudian tersenyum karena Athena menculik Kristal yang salah. Ada Kristal lain dengan nama yang sangat mirip tapi itu bukan dia. Karena sudah bosan berbicara, Kristal langsung mengambil pisau dapur dan menyerang Athena. Athena tidak seperti teman-temannya yang lain, dia berlatih keras selama 8 bulan ini dan jadi mahir berkelahi seperti Kristal. Perkelahian mereka di dapur berpindah ke ruang tamu, di mana Athena mengambil sebuah senapan dan kemudian berhasil memojokkan Kristal ke lantai atas.
Kristal kemudian melompat kembali ke lantai bawah dan perkelahian mereka pun berlanjut. Mereka berkelahi untuk cukup lama, bahkan sampai ke halaman depan, dan kemudian kembali lagi ke dapur. Di dapur, Athena mengambil pisau blender dan termometer tusuk dan berhasil melumpuhkan Kristal. Saat Athena sedang menghajar Kristal, Kristal menggunakan pisau blender yang tertancap di perutnya untuk menusuk Athena 2 kali dan berhasil mengalahkannya. Terkapar di lantai, Athena menanyakan apakah dia benar-benar salah menculik Kristal, dan Kristal sekali lagi menjawab iya, kemudian Athena pun mati. Kristal sudah siap mati, ketika dia tiba-tiba melihat seekor kelinci dari halaman depan dan teringat ceritanya ke Don tadi. Dia pun bangun, lalu membakar lukanya agar menghentikan pendarahan, dan dia makan roti isi keju yang sedang Athena buat tadi. Kristal kemudian mandi, mengambil pakaian Athena serta berdandan, dan membawa anjing Athena ke pesawatnya di luar. Sambil menodongkan pistolnya, dia menyuruh pilot dan pramugarinya untuk membawa dia kembali ke Amerika. Karena takut, pilot dan pramugarinya tidak mengeluh. Pramugarinya kemudian menyajikan makanan dan minuman kepada Kristal. Setelah menghadapi cobaan yang berat, Kristal akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.